Halo, Hai. hello everybody. Selamat datang, selamat pagi. Welcome back. Kembali ke podcast Circle 11. Circle 11. Udah episode 11 loh. Iya, udah episode 11. Kerasa sih. Kerasa, bener. Capeknya tuh kerasa gitu loh. Iya, kayak mengemban satu season podcast. Iya, gitu. kita kayak dari yang awalnya Kel memiliki pasangan, Bener. tidak mempunyai pasangan, Sampai mempunyai PDKT pasangan lagi. Tidak punya Kalian pasangan sudah lagi. membersamai kami selama 3 bulan. 3 bulan. Udah triwulan. Triwulan pertama, setuju. Bener. Jadi kan episode kemarin itu menggali lebih soal KL. Sekarang, guys, sebenarnya kalau kalian dengar suara jalanan itu karena kami lagi di pinggir jalan rame, jalan Literally utama. pinggir jalan. Jadi maaf ya guys, gitu. Jadi Iya. hari ini kita bakal menggali lebih soal Shin. Kita Iya. gali liang kuburnya, kita kubur bersama. Gitu. Thank you. Kita nggak ada live update dulu nih. Gak ada live update. Live update apa? Kita sporty. Kita kami habis lari. 20 Sebenarnya 21K. enggak. Rencananya 5K. Kan aku udah biasa. Aku lari ya 5K biasanya 5K PS5, PS6. Yang lebih 5K PS6. Oke. Cuman kan karena Shin namanya juga kalau orang bilang tuh lututnya lemah. Gila banget lu lemah parah. Enggak guys, aku emang gak biasa Gitu. lari aja. Aku lebih menganut yoga soalnya. Jadi kami tadi cuman 3K PS9. Cuman mengenalkan Shin ke dunia lari gitu. Iya. Nanti minggu depan kami 4K tapi tetap PS9. Terus 5K PS9 lalu balik ke 3K tapi PS8 gitu. Oke. Nah, ya guys, jadi minggu depan tuh rencananya kita akan kayak lari dari jam 6 sampai jam 7. Nah, jam 7.45 kami yoga. Capek sih dulu. Enggak dong. Capek. Kok capek? 7.45 kita yoga. Bener. Oke, kita mulai ya. Kita soal tanya-tanya soal Shin. Tapi aku nanyanya tuh agak improv, cuman terstruktur juga. Kita mulai dari awal mula Shin terbentuk deh. Enggak, Gila banget. jauh banget. Tapi intinya menurut lu, kalau orang ketemu lu pertama kali, first impression yang orang dapat apa? Baik. Baik pun apa? Enggak. ya? Jadi aku pernah dibilang guys sama kan dulu pas kuliah ada pengenalan kampus kan. Yap. Gak tau ya kampus kalian ya, cuman di kampus aku itu ada kayak pengenalan kampus gitu. Jadi kayak kampus tour gitu lah. Kampus tour juga parah. Kayak sure. Nah jadi pas itu kan kampus tour itu berkelompok kayak gitu kan. Iya. Nah terus aku tuh kan memang anak dari kabupaten. Paham. Pindahlah ke sebuah kota yang baru, tidak mempunyai teman. Iya betul. Masih polos sampai sekarang. Benar. Nah terus long story short, setelah pengenalan kampus segala macam kan akhirnya ada nih beberapa orang yang sekelas pada akhirnya. Iya. Dan akhirnya kan akrab tuh karena satu angkatan kan itu aja orangnya. Nah kebetulan kampus yang aku masuk ini agak private. Private campus ya kan? Private kampus, jadi seangkatan itu nggak sampai 50, cuman seangkatan aku paling 20 dan itu pun dibagi kayak sedikit banget. 20-an cuman dibagi kayak dua kelas satu kelas kayak gitu. Paham. Nah, terus ngobrol lah sama teman-teman aku nih. Iya. Jadi teman aku dulu pernah bilang kayak gini, kayak Apa aku tuh? kira kamu itu dulu sombong banget kayak untouchable gitu. Sombong. Jadi first impression orang tuh sombong. Bukan sombong, kayak untouchable aja. Kayak, Orang have kah? enggak juga. Aku nampak tanah kok dari kabupaten. Bener. Enggak mungkin dong anak kabupaten enggak nampak tanah. Iya, paham, yang pertama. paham. Itu. Terus? Nah, Heeh. kenapa ya, Mbak? Kenapa ya, Mbak? Mau saya- Kenapa? Mau saya hai dulu kan, Mbak? Mau saya hai dulu. Nih. Halo. Wow. Ini teman kita guys, Brenda. Oh my god, halo salam kenal. Enggak kedengeran di mic pun. Halo. Nah, Hey, apa nih temanya pagi? ini masih membahas tentang aku, Mbak. Tentang siapa? Tentang aku. Oh. Iya. Percintaan. Perselingkuhan. Oh. Siapa selingkuh? Gak ada. Nyawa lah. Teman gak boleh pakai bahasa daerah di sini. Halo ya. Gila banget.
Gila. Selingkuh, janganlah Beb. Kamu nggak boleh kayak teman kamu. Thank you. Just information guys, kami sedang berada di cafe di mana yang kami bilang teman kami itu ada yang selingkuh 9 kali. Banyak ya Beb. Iya, di cafe. Kafenya cukup terkenal. Kafe apa? Jangan disebut di nggak kafe boleh. ini. Iya, Oke. nggak boleh sebut kafenya. Ya. Kami pun anonim di sini. Ini mau diupload di mana? YouTube, Spotify. Jangan lupa dengarkan di YouTube, Spotify dan Apple Music. Apple Podcast, sorry. Apple Podcast. Ada Kak Kena? Udah ada. Sudah 10 episode. Sumpah, oh my god. Guys, aku mau cerita juga lah. Nanti ya, season depan mungkin. Nanti ajak ini ya, anak aku ya. Aku mau kalian itu cari tahu tentang anak aku. Thank you. Iya. Kita dari thank you. balikin. Oke, terima kasih ya. Aku bekerja dulu ya guys ya. Iya. Di kafe yang terkenal ini. Makasih ya Mbak. Dedit. Enggak. Enggak. Akan ada. Baik, intermezzo sedikit, tadi ada teman kami datang, mereka bekerja. Oke, kita balik. Tadi Iya, katanya kata teman aku. sombong. Iya, enggak sombong, untouchable. Ya. Karena kata teman aku itu kayak awalnya mereka ngelihat aku tuh kayak susah buat ditemenin gitu loh. Karena memang aku bukannya sombong, emang nggak tahu ya apa namanya, resting bitch face. Iya. Paham. Tapi sekarang aku udah bisa ya mengontrol muka aku pas lagi resting ya gitu. Iya. Tapi setelah berjalannya waktu mereka sadar kalau misalnya itu nggak benar, kalau sebenarnya aku baik gitu. Oke, jadi perbedaannya yang orang lihat pertama kali itu orang sombong. Sebenarnya Bukan sombong. Iya, untouchable. Untouchable. Tapi sebenarnya baik-baik aja gitu. Iya. Napas tanah aja. Reachable kok. Oke, paham. Reachable banget. Misalnya berarti orang-orang bisa ngedeskripsiin lu dalam 3 kata, first impressionnya tuh untouchable, sombong, angkuh gitu ya berarti ya. Tapi ternyata baik, nampak tanah, humble. Iya. Tapi kalau lu bisa nih murah, ngedeskripsiin diri lu dalam 3 kata yang sekarang apa aja? Aku energik, aku valid, aku worth it. Kenapa jadi manifestationnya Kak? Enggak, Emang itu meme baru tahu. Ada tahu meme-nya. Jadi ada meme di TikTok kayak aku energik, aku valid, aku worth it. Aku nggak tahu sih. Nanti aku tunjukin. Tapi kalau aku ngedeskripsiin Shin dalam 3 kata itu kayak baik, bener kok baik. Judgmental. Judgmental itu ada baiknya ada buruknya gitu loh. Baik, judgmental, ekspresif. Thank you. Oke, baik, judgmental, ekspresif. Dari 3 kata itu yang menurutmu paling nggak benar yang mana? Aku nggak judgmental. Kenapa tuh Kak? Kenapa nggak judgmental? Maksud aku kayak gini guys. Aku tuh nggak judgmental. Mungkin memang benar aku judgmental. Cuma maksud aku adalah ada beberapa yang kusimpan di dalam hati kecil mungilku ini. Bener. Cuman karena hatiku ini kecil dan mungil, kadang-kadang ada yang rembes keluar. Nah itu. Tapi masalahnya orang judgmental kayak Shin ini itu bagus. Soalnya kadang-kadang judgementnya bener gitu loh. Dan beberapa orang takut bilang aja. Cuman Shin berani bilang gitu loh. Jadi kayak bagus-bagus aja sih sebenarnya. Kadang-kadang pun aku nggak bilang, mereka bisa melihat dari perubahan air wajahku. Makanya ekspresif kataku. Kelihatan wajahnya biarpun tidak bersuara, wajah itu kelihatan. Tapi jujur kalau orang judgmental itu kan berefek ke social life orang. Yeah. Dan kata lu juga orang ngira lu first impressionnya kayak untouchable. Untouchable. Jadi kalau lu di social life lu tuh orangnya gampang akrab sama orang apa gimana? Kalau gampang akrab sih kayaknya enggak ya. Cuman kalau misalnya tergantung orangnya. Apa? Soalnya di social life itu kan kadang-kadang ada orang yang nyambung, ada orang yang nggak nyambung, ada energinya yang sama, ada energinya yang nggak sama gitu. Oke. Nah, kadang-kadang aku bisa menyamakan energiku dengan orang lain. Iya. Cuman kadang-kadang energi orang lain itu overload. Oh bener. Capek duluan ya berarti ya? Nah iya, soalnya energiku ini kan setipis jembatan Siratal Mustaqim. Sehelai rambut dibagi 7. Jadi gampang lelah, Paham. gampang capek. Ini kalau pacarku mendengar dia tahu pasti kayak. Bener. Dia sudah mulai komplain kayak aku susah diajak jalan. Bagaimana Iya. aku mau jalan? Energiku pun tidak ada. Bener. Oke, paham. Nah, tapi ya kalau di social life aku
kalau misalnya bertemu dengan orang baru dan ternyata nyambung bisa cepat akrab. Tapi jadi kalau cepet misalnya akrab. tapi kalau misalnya kayak nggak sama nih vibes-nya, aku malah makin capek. Gitu. Iya. Jadi lu harus bisa menyesuaikan dulu. Tapi lu bisa aja akrab asal nyesuaiin gitu. Iya, harus ada mencari common gitu. Terus kalau misalnya memang kayak daily life-nya emang udah beda segala macam, agak susah gitu buat akrab. Apalagi kalau misalnya kan kayak teman-temannya pacar aku. Paham. Perlu penyesuaian yang lebih lah, butuh effort yang lebih untuk menyesuaikan diri. Karena kan mereka masih di bawah aku dikit ya, jadi. Oke, kalau lu gampang akrab sama orang, emang teman lu berapa sih? Punya banyak circle. Yang aku anggap sahabat 12. 12. Itu pun masih bukan concerning sih, debatable. Oke. Masih debatable. Kalau misalnya teman lumayan sih, kayak maksud aku teman aku satu misalnya nih kayak satu tapi di kota A, satu di kota B, satu di kota C. Tersebar. Enggak mengumpul di satu tempat. Cuman di kota ini yang kebetulan temen aku tuh ngumpul satu tempat. Oke, paham. Misalnya kayak temanku ada misal di Bali gitu. Di Jogja ada teman aku satu orang gitu. Nah biasanya kalau misalnya aku liburan kayak ke Bali misalnya, ketemu sama teman aku temenan juga sama teman-temannya. Karena kebetulan emang kayak satu jiwa dan raga. Gila banget, satu jiwa dan raga. Satu kesatuan. Satu energi. Sama kayak di Jogja kemarin juga kan. Kan kemarin aku ada liburan ke Jogja, terus teman sama temennya temanku juga. Walaupun ada yang kayak bukan aku banget. Oke, paham. Kayak dunianya bukan dunia aku gitu. Iya. Jadi kalau misalnya lu kayak akrab lah kan sama teman-teman lu, ada yang akrab yang ber-12 tadi selusin, berarti akrab banget kan. Tapi lu mending kehilangan temen lu yang selusin tapi kehilangan pasangan. Misalnya misalnya 12 kurang 1 atau pasangan lu hilang. Skenario-nya gimana dulu nih? Ya lebih milih kehilangan teman apa kehilangan pasangan? Maksud aku skenario di dunia nyata pun kalau langsung kehilangan 12 agak aneh. Ya pilih lah. Aku kehilangan. Anggap satu deh, satu hilang. Anggap si hilang atau pasangan lu hilang. Oh, teman lah. Kenapa? Karena aku yakin teman aku yang itu nggak akan ninggalin aku. Pun dia nggak nemenin aku, dia tetap bakal care. Ya kan what if hilang kata. Iya, paham. Jadi hilang. Iya, nggak apa-apa. Mending dia hilang. Nggak masalah. Oke, jadi mending teman hilang di pasangan. Sangat romantis ya sepertinya. Iya, nggak masalah. Soalnya teman aku pasti tahu kok kenapa aku milih itu. Apalagi si orang itu. Paham. Jadi tapi kalau misalnya lu mending milih teman hilang, tapi kan lu sama temen lu akrab. Lu pernah nggak kalau lu tipenya tuh kalau sama teman itu kalau ada masalah cerita apa lu pendam sendiri? Tergantung masalahnya apa dulu. Oke. Tergantung. Karena maksud aku kayak gini. Aku juga suka kalau teman aku cerita ke aku. Tapi nggak semua hal juga perlu diceritakan. Paham kan? Jadi kalau memang itu sesuatu hal yang perlu ceritakan. Kalau enggak ya enggak. Aku pun sama halnya seperti itu. Oke. Maksud aku adalah ada hal-hal yang memang biasanya aku keep sendiri aja karena I can handle everything with tears. Paham. Jadi kalau misalnya aku cerita ke teman aku itu aku nggak minta saran sebenarnya. Aku cuman kayak ya cerita aja. Karena sebenarnya aku udah tahu aku harus gimana. Oke. Kalau aku nggak tahu aku harus gimana, aku muhasabah diri. Oh ya benar. Iya, Jadi gitu. jadi kan emang kan kita semakin berumur ya kita tuh Berumur juga parah. Ya kan ya udah kita kepala 2 kan udah bukan belasan. Biarpun si Shin udah deket kepala 3. Gak ada ya. Cuman aku kepala 2. Emang semakin berumur kita tuh semakin tahu karakter orang tuh berteman tuh seperti apa, dan menurutku itu penting buat dibahas. Apalagi misalnya kan kita bahas dulu nih di social life lu. Tapi lu percaya nggak sama friendship yang emang bertahan sampai tua banget? Friendship yang bertahan sampai itu percaya banget. Gimana tuh? Total kayak ya nggak usah jauh-jauh lah, orang tua aku kayak mereka punya temen juga yang sampai tua kayak gitu. Nenek aku kembang desa pada zamannya itu dia masih lah dengan grup-grup sosialita yang centil mungil itu. Oh gitu. Dia pokoknya di kota ini guys, dia itu ada event tahunan di mana orang-orang kabupaten itu kayak pergi ke kota untuk melakukan sesuatu kegiatan. Oke. Event tahunan pokoknya. Oh, Itu kan biasanya di awal-awal tahun atau akhir tahun kan. Iya, oke. Ya anggap tahun baruan lah. Nah,
itu biasanya keluargaku itu ada rombongan. Kan keluargaku ini bukan keluarga cemara, keluarga beringin. Sangat adem. Iya, sangat banyak hantunya. Oke. Keluarga beringin. Jadi mereka tuh biasanya pergi juga ke event itu. Nenek aku apa? Nggak mau pergi sama keluarga. Dia pergilah dengan circle kecil mungilnya itu. Keren. Iya, jadi kayak, dan yang nyetir siapa? Yang nyetir bukan anak-anak dari cucu-cucu mereka, enggak. Siapa? Yang nyetir mereka nyewa orang. Circle orang have. Iya, mereka nyewa satu orang. Anak nggak tahu ya, ada pokoknya langganan atau memang salah satu teman mereka tuh punya supir. Oke. Jadi mereka pergilah kayak nggak paham, mungkin mereka di situ ada apa namanya karaoke di mobil itu. Karaoke. Iya, karaoke. Ada sound system. Parah banget. Ada kayak horek. Ya mungkin mereka di mobil itu kayak there's a stranger in my bed, there's a stranger in It's the the part in the USA. Iya, kayak mereka kayak gitu deh. Nggak paham. Itu, jadi kalau misalnya ditanya apakah friendship bertahan sampai tua, aku yakin bisa. Cuman kayak memang gak menampik kemungkinan semakin kita dewasa, di usia dewasa dan in this economy, kita pasti ada kesibukan masing-masing kayak gitu loh. Nah itu yang pengen gue bahas. Soalnya kan semakin tua, concern kita paling gede itu adalah kehilangan teman misalnya. Lu pernah nggak kehilangan teman yang sebenarnya masih lu sayang sebagai teman gitu? Aku nggak pernah merasa kehilangan sih. Yang masih aku sayang sebagai teman, maksud aku adalah kayak ya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Cuman kalau aku merasa kehilangan teman yang aku masih sayang, belum ada sih so far ya. Cuman kehilangan teman pernah. Kehilangan teman enggak juga, aku nggak merasa hilang. Cuman kayak lost contact aja gitu. Iya, aku lebih bilangnya bukan lost contact sih, aku bilangnya low maintenance friendship aja. Paham. Jadi misalnya kayak aku sama teman-temanku waktu kuliah, kan aku sama mereka tuh paling event tahunannya staycation bareng kan. Paham. Itu pun setahun bisa sekali atau 2 kali doang. Iya. Nah itu biasanya kita langsung kayak PPT, percent live update. Gitu, jadi kayak aman banget. Jadi kita nggak usah ketemu setiap hari, nggak usah chatting setiap hari, tapi kita ada event tahunan buat staycation. Oh jadi lu nggak pernah merasa kehilangan, tapi pernah nggak lu merasa misalnya nih, lu adalah orang yang toksik dalam pertemanan itu, kayak lu nih yang nyebabin orang tuh hilang gitu? Nah, aku nggak tahu ya, tapi menurut aku adalah basically gini guys, aku selalu bilang kalau itu perlu dibilang. Hah? Aku selalu bilang kalau itu perlu dibilang. Gimana? Ya, sesuatu hal itu kadang-kadang ada hal yang karena kita temennya malah kita susah untuk bilangnya. Paham. Nah, kalau aku tipe yang kayak itu bilang aja, karena aku nggak merasa itu salah. Kalau misalnya dia tersinggung ya berarti memang akan coba aku kurangin. Tapi kalau misalnya memang tersinggungnya masih tersinggung ya udah, berarti emang salah aku dan kita nggak berteman lagi aja kayak gitu. Soalnya maksud aku adalah gini. Aku nih temen kau loh anjing gitu. Nah kayak if you want me watch your down, mending gak usah temenan. Kayak aku gak akan biarkan kamu down gitu. Tapi kalau kamu susah juga dibilanginnya gimana? Paham. Kayak gitu. Dan kekeh. Kayak ada kan lu konflik sama si temen lu yang si N itu. Yang sebenarnya lu bilanginnya bener, cuman dia kayak kekeh gitu. Iya, terus kalau misalnya, nah kalau konflik kayak gitu kan pada akhirnya apa? Aku malas. Bener. Aku jadi malas buat bilangin lagi. Jadi kayak ya udah terserah kau lah aja, terserah kau aturlah hidup kau itu. Bener. Aku kayak kan maksud aku adalah kayak oke, paham. Kalau misalnya mungkin cara penyampaian aku kurang bagus. Oke. Tapi percayalah, cara penyampaian aku kurang bagus itu sudah aku pilih redaksinya yang paling bagus. Ya kan kembali lagi kataku tadi aku description sebagai judgmental dan ekspresif. Bayangkan 2 kata itu digabung bagaimana kata-kata yang keluar. Gitu. Ah, keren banget pakai kacamata hitam. Wah keren. Si Brenda tadi ya. Oh silau. Apa-apa. Jadi kembali lagi kan tadi kita bahas pertemanan yang toksik ya. Iya. Coba kita ke happy place lagi. Pernah nggak lu punya teman yang lu anggap kayak soulmate banget nih? Kayak ini tipe gue banget sebagai teman gitu. Teman. Oke. Tipe gue banget sebagai teman. Soulmate ya. I don't know. Aku bahkan nggak ngerti definisi soulmate itu gimana. Kayak cocok aja, pas gitu. Ya sama teman aku berarti. Pas berarti. Oke. Semuanya pasti cocok lah. Kalau nggak cocok ngapain aku temenan? Bener sih, bener. Tapi coba kan lu tadi lebih milih
kehilangan teman daripada kehilangan pacar kan. Tapi menurut lu lebih sakit kehilangan teman apa kehilangan pacar? Ini sudah pernah kita bahas juga di episode lalu. Apa? Aku pernah kita bahas. Oh ya, tapi Iya. apa lupa jawabannya? Aku jawabnya ya sakit kehilangan teman lah. Oh ya, gitu kan emang sakit. Iya. Tapi sekarang nih Sakit. ada gue kasih beberapa senario, terus lu jawab. Udah sampai situ. Baru 20 Misalnya. menit tahu. Enggak, ini kan kita bahas social life dulu. Oh, Kan beda oke. love life nanti. Oke. Misalnya temen lo pacaran sama mantan lo, itu di breaker masih bisa temenan. Misalnya Bisa. masih temenan. Gak masalah, Apa? Gak masalah. Direstuin. Banget. Kenapa? Enggak, maksud aku kayak gini guys. Nah, mantan aku ini cuman ada 2 tipe ya. Yang baik banget atau brengsek banget. Oke, Nah, yang brengsek banget nih aku masih percaya kayak people change. paham. Apalagi yang baik banget. Nah, yang baik banget itu kayak misalnya kita memang putus karena kondisi aja. Memang nggak cocok aja kayak gitu. Jadi aku nggak masalah kayak mantan orang baik, teman orang baik, ya udah mereka bareng. Oke. Tapi aku bakal disclaimer dulu kalau misalnya mantan aku dulu tuh kelakuannya kayak gimana. Jadi terserah dia mau. Iya, soalnya kalau misalnya mantanku kelakuannya jelek, aku bakal bilang jelek-jeleknya. Kalau misalnya mantanku itu kelakuannya bagus, aku bakal upselling. Oh, nggak bakal kayak Bernadia ya? Kayak semua cerita burukmu mereka tak tahu. Semua cerita baikmu itu karangan. Enggak, aku pokoknya kalau misalnya cerita buruk bakal aku ceritakan, kalau cerita baik malah aku upselling dia gitu. Oke. Aku selalu nge-upselling ke orang-orang baik, guys. Kayak sering banget tuh aku upselling temanku. Kalian aja nggak mau. Temen lu aja nggak mau sama gue. Hey. Misalnya. Thank you man orangnya ya. Tapi misalnya temen lu Man di orangnya. senario 2. Senario 2, temen lu tiba-tiba ngilang setelah punya pasangan. Gak Kayak masalah. ngilang abis. Gak masalah. Lu tipe yang kayak yaudah nggak apa-apa atau kayak ah yaudah nggak usah temenan. Gak maksud aku kayak kalau ngilang total gini ya kayak Ngintot, ngilang total. gila banget. Aku concerning sih jujur. Pacarnya penculik kah? Bandar narkoba kah? Kayaknya Intel kah? Litong, living together. Pun itu nggak akan hilang total juga. Di kamar terus. Enggak, maksudnya hilang total ini kayak dia nggak aktif sama sekali. Sosial media nggak. Aktif, cuman gak nongkrong lagi. Oh, nggak masalah. Gak apa-apa. Iya, kalau aku kira kayak hilang total banget yang kayak aktif sosial media enggak, ngapa-ngapain Iya. enggak. Berarti penculik tuh pacarnya. Bener. Gila banget. Kalau misalnya dia kayak living together doang nggak masalah. Sekarang temanku nih kayak gitu kok. Siapa? Adalah pokoknya kayak hidupnya cuman kayak berdua aja. Oh, aku tahu deh. Aku tahu siapa. Aku tahu. Gila banget. Next, menurut lu, misalnya temen lu, ini temen nih, ada yang ngomongin lu di belakang, terus ketahuan lu konfront apa biarin aja? Tergantung. Karena biasanya orang ngomongin aku di belakang itu bagus-bagus. Aku biasanya kalau ngomongin Shin di belakang, aku langsung ngomong ke Shin juga sih. Misalnya, aku ngomongin kamu kemarin. Me too. Pernah pokoknya kejadian kayak lagi aku sama temanku yang lain kan lagi ngomongin Kyle, terus Kyle datang, kalian ngomongin apa? Ngomongin kamu gitu. Bener. Kami tuh langsung straightforward aja. Iya, nggak masalah. Nggak masalah banget. Ya udah, emang kalau ngomongin aja, emang hot topic gitu kan Iya ya. kan? Emang we are hot sayang. Bener. Kau lihat muka bumi ini, matahari 2 itu kami satunya. Nih, standar terakhir. Kayaknya ini sering terjadi di lu. Misalnya temen lu tuh minta advice, tapi nggak pernah dengerin. Lu tetap kasih berikutnya atau udah capek? Nah, one thing about my advice ya guys, aku tuh bukan ngasih masukan yang harus dilakukan. Aku biasanya memberikan pros and cons. Oke. Ini loh pros-nya, ini loh cons-nya gitu. Pros-nya kamu gini. Kalau cons-nya kamu gini gitu. Oke. Jadi terserah mau kau lanjutkan atau enggak. Tapi kalau kau lanjutkan, kau harus siap dengan konsekuensi yang ada. Konsekuensi. Aku selalu mengajarkan teman-temanku untuk bertanggung jawab. Jangan. Analisis SWOT. Iya. Strength, weakness, opportunity, threat. Iya. Dan kita pakai skema Pareto. Apa tuh? Jadi kita yang baik-baik dulu baru yang buruk. Oke, paham. Itu dia. Jadi kayak yang baik-baik dulu nih. Kalau kamu sama dia gini gitu. Tetapi konsep ini. Kalau kau mau lanjut ya silahkan. Kalau enggak ya udah. Kalau misalnya kamu sanggup dan makan hati terus ya udah. Itu konsekuensi kamu. Kau yang milih nih. You choose the pain. Benar. Gitu. Jadi aku nggak pernah ngelarang temen aku ngapain aja. Dan aku bilang kalau misalnya kayak aku nggak merekomendasikan yang kamu lakukan sih gitu. Not recommended by Shin. Paham. Ada stemnya gitu. Ada.
Oke, kita akan masuk ke segmen utama, yaitu kita bahas love life-nya Shin. Cuman kita mulai dari yang basic banget dulu, yang kembali ke masa lalu dulu. Ingat nggak first love-nya siapa? First crush deh. Ini waktu udah bisa berpikir atau cinta monyet masuk? Udah bisa berpikir. Cinta monyet juga bisa berpikir. Gak usah. Yang Aku dulu waktu sekolah MTS pernah nge-crush sama teman sekelasku yuk. Oh, Nah gitu. dia tuh kayak tetangga aku gitu loh, cewek. Nah. Oke, terus habis itu waktu SMA. Nah SMA ini entah kenapa aku agak sedikit bodoh ya teman-teman. Aku tuh ada nge-crush sama satu orang 3 tahun. Padahal orangnya nggak semantep itu setelah aku lihat sekarang. Tapi entah kenapa mata aku tuh cuma tertuju ke dia. Padahal saat itu aku pun didekati sama orang yang lebih mantep. Nanti aku kasih lihat. Oke. Lanjut. Waktu sampai orang lebih mantep ini kayak kenapa sih nggak bisa sama? Dia bilang kayak intinya gitulah. Oke. Maksudnya mau pacaran sama dia gitu kan. Terus aku Ya, kayak lu pernah cerita kok kenapa orang teman-teman lu kayak kenapa lu nggak pacaran aja sama dia padahal dia kayak iya mantep. giving flag kalau dia suka sama lu. Iya, kayak udah kasih kayak suka gitu. Cuman kayak waktu SMA masih belum bisa. Ini masih belum bisa berpikir, belum berkembang. Jadi selama SMP sama SMA tuh lu nggak bilang sama mereka kalau lu suka sama dia? Enggak, jadi SMP sama SMA tuh beda orang. Iya tahu, tapi selama lu nge-crush sama orang tuh lu nggak bilang ke mereka kalau lu suka. Enggak. Jadi Sampai sekarang. bisa mendem. Sampai sekarang. Iya. Aku pemendam handal. Sampai sekarang aku gak pernah bilang. Gitu. Aku sih tipenya. Soalnya satu circle, guys. Kenapa nggak pernah bilang? Gara-gara satu circle. Satu circle. Jadi itu waktu SMA itu. Nah, jadi waktu SMA itu guys, aku punya satu circle, satu kelas. Antar kelas. Antar sekolah. Social butterfly lah aku di situ. Circle-nya banyak. Waktu SMA. Tapi apa? Di situ mulai mengecil sosial energiku. Benar. Nah kebetulan circle ini nih ada orang ini dimasuk di circle yang antar kelas antar sekolah. Paham. Otomatis kan ketemunya dia lagi ya. Iya. Terus kayak misalnya pun kami work on it together. Saat itu kayak kami bersama saat itu pasti bakal mengguncang seluruh circle dan seluruh Dunia. iya kota itu. Soalnya Benar. kan basically kabupaten dan kota itu tuh ya everyone's know everyone's. Benar. Everyone's. Benar. Jadi kayak langsung mengguncang, menggebar. Tapi kan lu udah lama sekolah tuh. Kan udah berumur sekarang. Excuse me. Menurut lu apa bedanya first love lu dulu tuh sama love yang matang lu sekarang? Apa bedanya? Apakah fokusnya berbeda atau lu interested yang ke orang yang berbeda sekarang tipenya gitu? Iya. Dulu aku by appearance. Oke. Kalau sekarang aku by personality ya guys. Personality first. Personality sama intelektual. Oke. Aku gak kuat sama orang bodoh. Bukan orang bodoh, maaf semuanya. Berarti minimal S1. Enggak. Maksud aku adalah orang yang Minimal SMA sederajat. bisa diajak berdiskusi. Paham. Dan juga maksud aku dia kalaupun ada punya pikiran sendiri gitu loh. Oke. Jadi dia punya sesuatu hal yang dia anut dan dia fight for it gitu. Tapi pernah nggak lu kayak nih deep sih questionnya. Pernah nggak lu bener-bener jatuh cinta sama orang kayak inilah cintaku gitu? I think itu udah kayak lama banget ya. Oh gitu. Ya aku rasa kayak bumi harus berputar dan kayak jatuh sejatuh-jatuhnya tuh kayak nggak pernah lagi. Cuman kayak kalau jatuh cinta mah sering. Tapi emang kalau pernah apa yang buat lu kayak mikir kayak ini tipe gue banget kayak oh shit ini gue jatuh cinta, apa yang buat kayak apa triggernya gitu? Apa ya? Mungkin nggak tahu ya, mungkin love is a fairy tale story for me. Oke. It's kayak too good to be true. If it too good to be true, then that's not true. Nah, kala itu yang aku ceritain dulu, mungkin kalian ada dengar waktu episode PDKT.
itu kan aku pernah jatuhnya sama orang, terus ternyata aku jadiin taruhan. Oh si itu. Iya, nah dari saat itu adalah aku mulai kayak nggak percaya cinta. Capek. Tapi setelah itu kayak aku berusaha lagi kayak gitu, walaupun ya masih nggak bisa ya itu sejatuh-jatuhnya. Tapi aku masih sering begging kok. Begging ke siapa? Begging sebab PDKT dulu. Tapi aku mulai sadar kayak itu nggak sehat. Jadi aku tipe yang akan coba. Aku tahu ini nggak sehat. Jadi mari kita stop. Kita end circle ini karena orang itu kan akan jatuh ke rasa sakit yang familiar. Bener. Jadi aku berusaha untuk kayak nggak jatuh di rasa sakit yang familiar itu. Kayak udah gitu ya. Iya, kita end circle ini, end cycle ini Cycle gitu. buruk ini ya. Iya, cycle setan ini. Nah, kita end. Lo gue end gitu. Sekarang kan kita udah nanya-nanya ke Shin tadi soal kayak backstory, first love Shin gimana, terus gimana. Sekarang kita gali lagi. Shin kalau pacaran tipenya gimana? Kan sekarang Shin lagi pacaran ya. Halo pacar Shin. Jadi kalau lu pacaran, lu tipenya yang clingy atau independen? Elunya. Kita Gue tahu pacar Shin tipe yang apa, tapi Shin gimana? aku kok bisa clingy, bisa independen tergantung ya guys. Prefer yang? Akunya. Iya. Kan aku. Iya, lu prefer yang apa? Buat pasangan aku. Lu prefer lu clingy apa lu independen? Lu lebih suka lu clingy atau independen? Aku suka dua-duanya. Oh. Gak masalah. Aku bisa dua-duanya. Aku suka dua-duanya. Berarti versatile. Tergantung situasi kondisi. Kan ada yang hari-hari berat makanya clingy. Juga kayak ya udah life must go on aja. Paham. The show must go on. And berarti kalau lu bisa dua-duanya, tapi lu komunikasinya tipe yang kayak setiap hari harus chatan, harus teleponan, atau kayak ya udah biasa aja. Gak harus komunikasi tiap hari. Maksud aku, buat apa kau punya pacar tapi kau tidak chatan setiap hari atau teleponan? Paham. Tapi maksud aku bukan tipe yang menuntut apa tuh? Menuntut untuk kayak berkomunikasi setiap hari. Kalau misalnya kau memang nggak bisa berkomunikasi setiap hari, bilang. Jadi misalnya komunikasikan di awal. Kalau misalnya besok kamu sibuk seharian, ya sudah, nggak masalah. Kalau misalnya hilang tiba-tiba, nah itu baru masalahin. Jadi apakah harus chatan setiap hari? Iya. Iya, tapi kalau mau hilang kabar-kabaran. Iya, kalau mau hilang kabar-kabaran. Dan kalau misalnya 1-2 bullshit ya nggak masalah juga kayak gitu. Oke, benar. Karena kita punya kehidupan masing-masing, guys. Oh, siap. Kita bertemu di tengah-tengahnya. Meet me in the middle. Paham. Ini sebenarnya kita udah bahas, cuman kita remind aja deh buat, soalnya kan kita ngegalisin juga. Love language ada 5 ranking. Aku pertama adalah act of service. Act of service. Iya, penting gue inget kok. Lu suka yang di apa-apain? Kalau kata Ustadz TikTok terkenal, dirajakan. Keprok atuh. Dirajakan, patriarki lah di situ kamu. Enggak, aku pertama suka act of service, terus physical touch, quality time. Quality time kak, terus kayak receiving gift sama word of affirmation. Kenapa WA terakhir? Nggak apa-apa. Maksud aku nggak tahu ya. Aku kayak dipuji kayak kau bohong gitu. Oh gitu. Itu kayaknya ada deeper inner trouble deh kalau. Tapi aku appreciate kalau misalnya dia puji gitu. Iya, word of affirmation kayak masa gue semantuk ini nggak dipuji, gila banget. Paham. Kedengeran nggak suara motor itu? Semoga enggak ya. Iya. Stop motor gede. Lagi riding bersama kah? Sunmori. Udah dong. Oh ya guys, kita tag podcast ini di hari Minggu ya. Jadi orang-orang kayak Sunmori. Kami pun tadi habis lari, tapi nggak Sunmori. Bener. Next, gimana kalau lu punya pasangan, tapi lu pilih pasangan yang kayak romantis terus kayak passion banget, apa yang konsisten aja ada? Konsisten. Yeah. Stabil, secure kita kak. Utamakan. Kita sudah kayak ya udah kita mencari yang stabil aja. Oke, utamakan. Gak mau yang dar walaupun kadang-kadang diperlukan. Paham. Tapi menurut lu, kalau lu punya stabil aja, tapi misalnya dia tuh nggak kelihatan effortnya. Tapi menurut lu effort itu bentuknya apa? Kayak kata-kata kah, action kah, atau kayak
Lu kan act of service juga orangnya. Jadi effort yang lu hargain itu dalam pasangan apa? Gini guys, aku masalah utama manusia itu adalah kurang bersyukur. Oke. Jadi syukuri aja yang ada. Nah, dan aku lihat-lihat sekitar aku adalah masalah itu muncul saat di suatu pasangan itu seseorang merasa lebih effort daripada yang lainnya. Padahal itu kan bisa dikomunikasikan. Balik lagi. Bener. Jadi mungkin menurut dia effort, menurut aku bare minimum. Iya. Tapi kalau menurut dia effort ya udah hargain, bilang makasih, nggak masalah. Gitu. Kayak itu kan apa susahnya sih bilang makasih gitu. Oh bener. Kan 3 kata ajaib ya. Maaf, makasih, tolong. Tolong, maaf, makasih gitu guys. Basic manners aja. Jadi kalau dibilang apa sih effort yang aku suka dari pasangan aku misalnya ya. Aku sangat menghargai dan aku sangat menghargai effort pasangan aku kalau dia beliin aku HRV warna hijau. Kepada CEO yang mendengarkan podcast ini, silakan kontak. Aku pengen banget HRV warna hijau. Selain itu bare minimum tapi aku appreciate. Selain itu bare bercanda. Keren. Bercanda semuanya. Ya udah, kita udah bahas love life Shin yang awal-awal. Sekarang kita main lagi. Ada quick fire, red flag, green flag gitu ya. Bilang red atau green. Oke. Red. White. Red. Merah. Red. Pasangan yang terlalu friendly ke semua orang. Green flag. Masih follow sama mantan. Green flag. Masih sering chat mantan. Green flag. Jealous berlebihan. Red flag. Slow reply. Green flag. Jarang kasih reassurance. Reassurance tuh kayak, oh aku sayang kok sama kamu gitu. Tapi jarang. Green flag. Punya banyak temen lawan jenis. Green flag. Kok tahu? I'm not. You are. Ngilang kalau lagi marah. Red flag. Ketawa. Gak apa-apa. Tapi itu bisa balik lagi ya, bisa komunikasikan. Overthinking. Pasangan aku overthinking. Red flag. Bentar ya, aku berpikir beige. Kayak beige. Misalnya overthinking itu kayak, aduh, si Shin ngilang 10 menit, kemana ya dia gitu. Green flag. Oke. Terlalu independen. Green flag. Terlalu dependent. Green flag. Kita bahas yang yang mana tadi, yang ngilang kalau lagi marah. Iya. Ngilang kalau lagi marah katanya red flag. Red flag. Aku pernah dengar cerita dari Shin sendiri gitu. Iya. Jadi Shin pernah berantem sama pacarnya. Iya. Berantemnya gede. Enggak sih. Gede sih menurut aku. Soalnya si pacar Shin itu sampai curhat ke channel WA publik. Thank you. Terus ngeblok Shin selama 3 hari. Itu kan ngilang kalau lagi marah. Berarti lu bilang pacar lu red flag gitu. Iya. Tapi aku komunikasikan kalau aku nggak suka dia kayak gitu. Maksud aku kayak gini guys, nggak semua itu nggak ada yang sempurna. Kau mencari sempurna, kau pacar. Gak ada manusia sempurna di muka bumi ini. Nggak akan menemukan manusia sempurna. Mungkin aku nggak mau buka aib karena di sini yang buka aib adalah Kael ya. Excuse me. Kau buka aib pacar aku. Lanjut. Maksud aku adalah nggak ada manusia sempurna. Di sini bagaimana cara kita mengomunikasikan dengan pasangan sebenarnya. Dan aku nggak bilang pacar aku red flag sebenarnya. Maksud aku itu dia kan manusia punya karakter development. Mungkin ini adalah salah satu proses dia menjadi lebih baik. Oke, paham. Oke, nggak apa-apa sih. Kalau lu tahan sama orang seperti itu nggak apa-apa. Apa ya, aku nggak tahan di muka bumi ini. Lu lu tahan seperti sama orang seperti apa? Gue bertanya, kenapa lu green flagin orang yang sering chatan sama mantan lu? Mantan dia? Menjalin silaturahmi kan? Tapi mantan anjir, kok? Ya kan balik lagi, tidak semua orang putus itu ada masalah. Siapa tahu putusnya baik-baik. Terus kayak maksud aku adalah siapa tahu memang mereka berteman aja sekarang. Well, complicated. Maksud aku percaya sama pasangan aku. Oke, lu jadi percaya aja. Jadi aku percaya aja kalau sebenarnya dia masih chatan sama mantan, ya dia bilang, at least bilang konteksnya apa. Nggak usah ngasih tahu si chatannya kenapa. Misalnya kayak chatan sama mantan karena orang tuanya lagi sakit. Oke, stop sampai situ. Oke, paham. Nggak masalah. Paham. Kalau misalnya atau kayak dibilang, ya kami ngomongin sesuatu yang kayak nggak bisa dibilangin ke orang lain kayak gitu. Cuman kami tahu, nggak masalah. Oke.
Tapi atas aku tahu konteksnya kayak gitu. Ya udah sih kalau gitu ya nggak apa-apa. Sekarang cewek kita bahas mantan. Emang mantan lu berapa? Mantan yang official 2 kan? 2. Oke. 2. Dari 2 itu hubungan yang paling berkesan yang mana? Yang kedua, orang itu pun bukan mantan. Siapa sih? Iya. Oh si itu. Kan aku putus terakhir 2022. Kenapa berkesan? Karena kau milih dan berdua itu kalau mau jujur-jujuran mah nggak ada yang berkesan. Tapi kenapa sih itu berkesan di antara 2 itu? Daripada yang satunya lagi, daripada yang pertama. Karena yang pertama nggak tahu ya, lupa, aku sudah lupa namanya. Lupa, keren. Aku lupa nama. Ingat, nggak ada yang ku ingat. Di yang mantan lu kedua yang berkesan tuh siapa yang salah? Kenapa putus? Nggak ada yang salah, cuman dia bilang dia belum siap untuk relationship. Hah? Iya. Anjir. Dia alasan putusnya kayak I'm not ready for the relationship katanya. Padahal udah berapa bulan pacaran? 3 bulan lah, jangan 4 lah. Itu udah pacaran. Terus aku kayak ya udah, I respect your decision aja. Ya udah, sekarang kita include juga semua probation lu, semua HTS lu, semua mantan probation HTS. Dari semuanya, pernah nggak lu yang kayak sebenarnya sayang banget sama orang ini tapi kayak nggak jadi, nggak bersama gitu? Apakah orang ini? Itu pun teman. Masa sih? Bukan probation. Teman gak sih kalau scene-nya confess guys? Teman. Teman, karena kan dari lagu pun terdengar kayak but friends don't know who you taste. Oke. Tapi kan aku nggak tahu taste-nya gimana. Aku tahu. Enggak. Gila banget. Paham. Lanjut. Yang dari probation aku yang paling berkesan. Pacar aku sekarang. Gak dihitung, kan kita bahas soal masalah lu yang mantan. Kenapa sih kamu pengen ada konflik di sini? Oh, Bukan konflik, lebih kayak kan kita udah bahas pacar lu tadi. Oh ya udah. Yang paling berkesan ya aku mikir dulu bentar. Si taruhan itu. Itu berkesan sih, berkesan banget meninggalkan Buruk, tapi meninggalkan bekas sampai sekarang gitu. One thing about yang taruhan nih guys, dia sempat reach out aku lagi di 2025 saat aku pindah ke kota ini. Dia orang sini kah? Bukan. Dia kuliah di kota ini. Terus kebetulan keluarganya ada di sini. Terus dia udah lulus 2025. Terus dia memutuskan untuk pindah for sure dari pulau ini. Pindah for sure dari pulau ini. Dan aku nggak nanya kemana. Aku nggak mau tahu kamu ngapain. Kita totally stranger aja. Keren. Living our best life. Oke. Pernah nggak lu nge-stalk mantan setelah putus? Enggak. Lu orangnya kayak udah nggak pedulian gitu ya? Iya. Ya udah aja sih. Aku tahu mereka doing good aja udah bagus gitu. Jadi yang paling berkesan, yang paling bagus tadi siapa? Yang dari mantan HTS? Probation yang paling mungkin dia ya? Capek banget. Dia kan? Sekali lagi kau kayak gitu, ku bilang di seluruh dunia. Enggak. Ini dia nggak berkesan, dia pun bukan masuk probation, jadi aku nggak ngitung dia. Oke. Terserah ya kalau mau ngitung atau pemirsa mau ngitung, aku nggak ngitung dia. Yang paling berkesan adalah mungkin ya yang jadiin taruhan tuh berkesan. Jadi mana? Yang jadiin taruhan, yang dokter umum juga lumayan berkesan sih. Oh, dokter sih. Iya. Oh, oke. Iya, orang yang namanya sama kayak gebetan kamu sekarang. Tapi punya gue lebih mantep sih, jujur. Thank you. Anyway, not about me, about you. Apa kabar ya dokter umum itu? Aku kira apa kabar punya aku tuh, ya udah. Anyway, lanjut. Ew. Jadi misalnya kalau si dokter umum atau si taruhan itu tiba-tiba ngechat malam ini kangen katanya. Balas apa? Who's not? Siapa yang gak kangen aku? Siapa yang gak kangen aku anjir kayak atau enggak antara who's not sama I know. Ya gue mantep anjing. Gitu. Thank you. Bentar, ngomong terus. Aku lagi inilah guys, kenapa kita kayak harus memasang mode DND di HP kita? Karena sebenarnya nggak di chat terus. Bukan, ini aku kayak pertanyaannya terlalu apa?
Gila. Dia pun baru mencari pertanyaan menggunakan AI. Gila banget. Dan dia nggak mau aku bikinkan Oke. Karena kan udah 40 menit. Kita segmen terakhir harus segmen yang paling menampar gak sih? Ini udah segmen terakhir. Bentar banget. Segmen terakhir. Sejam kok. Ini segmen 20 menit kok. Percaya aja. Soalnya segmennya tentang adalah lu bakal sadar kalau segmennya soal apa. Pokoknya segmen yang paling wah gitu loh. Oke. Jadi menurut lu, ini kan kita masih ke love life kok, karena kan podcast kita soal Iya, itu. lanjut. Menurut lu apa hal yang paling atraktif dari seseorang yang sebenarnya nggak ada hubungan sama fisik? Kayak suara kah? Personality yang confidence? Sense of humor? Apa? Aku suka orang yang bisa berpikir. Berpikir? Iya. Berpikir gimana? Kadang-kadang ada orang nggak bisa berpikir, saya. Oh, oke. Banyak orang yang nggak bisa mikir. Intelligence ya berarti ya? Iya. Gak usah kau punya IQ 125, nggak apa-apa. Cuma bisa berpikir. Paham. Kadang-kadang, nah, apalagi orang-orang yang bisa membuat aku berpikir. Nah, aku suka banget tuh. Hah? Maksudnya kayak berdebat kah? Enggak, maksudnya kayak kan aku nggak sempurna ya. Aku banyak hal yang aku nggak tahu. Jadi saat dia kayak membuat aku berkembang juga untuk berpikir lebih bagus lagi kayak gitu. Oke. Jadi kayak otaknya seksi gitu ya? Iya, itu terbukti dari caramu memikirkan aku. Tubuh. Sebenarnya kalau berarti lu nggak kayak suaranya bagus tuh nggak? Enggak sih, biasa aja. Oke. Mau dinyanyikan kah tiap hari? Nina Bobo kah? Sekarang gue tanya, misalnya lu tuh tipe orang yang ngasih signal duluan apa tunggu dikasih signal? Sama HTS baru. Bukan, sama pacar lu. Signal apa nih? Mau jalan gitu. Bisa, boleh. Bilang aja, kenapa? Apa susahnya bilang? Menurut gue sih, gue bahas ini ya, maksudnya kayak untuk menjalani sebuah hubungan intimasi kepada pasangan. Oke. Lu tipe yang kayak lu bilang yang lu mau, apa yang kayak lu gengsi-gengsian gitu? Nggak tahu ya. Bilang aja kali. Bilang aja. Jadi lu yang bilang. Tergantung kebutuhan aja. Tergantung kebutuhan. Jadi lu kayak, gue mau ini langsung gitu. Oh, jadi nggak apa-apa. Kayak riweh langsung bilang aja. Gengsi itu riweh kan ya. Riweh. Apa sih gengsi? Makan apa sih? Tapi lu suka sama orang yang gengsian apa yang malu-malu kucing gitu, apa suka yang straightforward? Aku. Straightforward deh. Riweh, liar. Yang gas gitu ya? Iya. Kalau gitu apa turn off terbesar lu? Turn off aku tuh Kyle. Enggak bercanda. Gue dong. Temen lu yang gak suka itu. Aku turn off aku yang terbesar adalah kalau dia punya pacar. Semua orang, turn off semua orang. Ada kok yang tetap gas. Oke. Paham. Mau kita debatkan kah itu? Siapa itu? Ada artis terkenal di kota ini. Selebgram kota ini. Kota ini tak sama tanpamu. Ya guys, kita nggak mau nuduh siapa-siapa, tapi kalau kalian tahu kota ini, kalian tahu selebgram siapa yang gue maksud. Paham. Kita bahas soal first kiss. Soal One kiss is all it takes. misalnya kiss yang ideal menurut lu gimana? Kayak first kiss yang paling ideal, yang kayak movie type first kiss. Di bawah Eiffel Tower di tengah malam dengan di perahunya tenis. itu, iya, sambil bikin TikTok slow motion. Benar. Atau enggak di atas gunung terus cipokan sambil difoto. Tangannya di pinggang, tangan satunya di leher. Jadi menurut lu For your information itu Kyle ya guys. Enggak. Bahkan tidak akan seperti di atas gunung. Enggak. Dia nggak takut Enggak. kerasukan. sudah stop. Itu udah masa lalu. Tapi menurut lu bisa nggak attracted ke orang?
Lu gak romantically attracted ke orang, Oke. cuman sexually attracted. For now. Kayaknya enggak deh. Jadi lu harus seimbang gitu ya. Aku nggak bisa. Nah sekarang aku tahu aku nggak bisa melakukan hal Gitu. enggak, maksudnya aku nggak bisa sama orang yang aku cuma tertarik secara seksual. Harus Gitu. secara romantis juga. Harus secara romantis karena ada beberapa hal yang harus aku lakukan dengan orang yang aku anggap romantis. Iya. Ngapain Kak? Aduh, Iya. Brenda lagi nyiram tanaman Brenda guys. lagi teman tanaman. Bener. Jadi lu nggak bisa sama orang yang lu harus romantically attracted juga kok. Iya kak. Kalau misalnya cuman kayak sexually attracted banyak. Tapi nggak lu lakuin. Iya, karena nggak Nggak bisa. lu action. Nggak dapat hype-nya. Tapi menurut lu kalau soal intimacy nih, intimate hal, Oke. intimate, apa red flag terbesar lu? Kayak keseringan main atau kayak Maksudnya? kesana kemari? Oh, tentang seks apa? Ya, Seksual. ya. Red flag terbesarnya apa? Pacar orang? Lu pernah ya sama pacar orang ya? Nggak pernah. Bohong. Beberapa orang temanku pernah. Aku pernah. Oh, enggak pernah. Pokoknya itu. Selama kalian bukan pacar orang, aman. Jadi misalnya orang yang terlalu cepat, kayak misalnya 4 hari on the date keempat udah ngajak, Gak masalah. nggak masalah. Nggak, cuman maksud aku adalah kayak aku first date dengan orang pun aku bilang kalau misalnya kita tunggu 3 bulan dulu. Kalau memang tujuannya adalah untuk relationship jangka panjang. Oh paham. Kalau dia cuma mau short term relationship aja dan cuma menginginkan sesuatu aja dari aku, di hari pertama pun bisa. Oke. Bisa langsung ya hari pertama ya? Aku nggak bisa sih. Bisa. Asal kami ngobrolnya 12 jam dulu. Oke. Oh bentar. Lanjut. Yaping aja dulu. Gila banget. Inilah guys kenapa dia tidak menyiapkan skrip dari awal. Anyway guys, jangan kini kita akan berakhir di episode 12. Kemungkinan di season kedua nanti kita akan coba break dulu 1 bulan mungkin ya, break atau 2 bulan. Kita coba susun kembali jadwal kami yang sedikit mulai padat karena kalian bayangin guys, aku kerja dari jam 8 sampai jam 5, kalau kerja dari jam 8 sampai jam 4 setiap hari, terus lanjut nge-gym. Malamnya ngopi. Itu weekday. Weekend kami bangun jam 6, jam 7 nge-gym, habis itu kayak ngopi. Apa capek lah, harus letih. Benar. Kami jadi kayak jarang untuk kayak take podcastnya. Oke. Dan mengeditnya juga lama. Aku tadi buka IG guys, soalnya buka Instagram question box. Jadi ada pertanyaan dari publik untuk Shin. Gila banget. Ada 5 sih gue pilih ini. Gila banget. Coba kita satu-satu ya dijawab ya. Pertama, Shin, gue penasaran banget karena dari cara lu ngomong kayaknya lu tuh orang yang kalau udah suka sama orang bisa lumayan deep, dalam sayang. Tapi menurut lu dalam mas. orang Jawa dalam sayang. Tapi menurut lo sendiri, lo lebih sering jatuh cinta sama orangnya atau sama perasaan yang muncul ketika lo lagi deket sama seseorang? Dan pernah nggak lo sadar belakangan kalau ternyata selama ini lo cuma suka sama attention yang dia kasih tapi bukan orangnya? Yang pertama dulu ya, suka sama orangnya atau suka sama Perasaan lagi dekat sama orang? Aku lebih sering perasaan lagi dekat sama orangnya. Paham. Kalau dibilang sering-seringan ya. Kalau sekarang mah aku suka sama orangnya. Habis itu pertanyaan kedua tadi sama orangnya atau apa? Atau yang kedua itu kayak apa tadi? Dan pernah nggak lo sadar belakangan kalau ternyata selama ini lo cuma suka sama attention yang dia kasih? Enggak. Aku Soalnya akhirnya ini suka sama orangnya kan ya? suka sama orangnya bukan attentionnya. Kayak baby monster kah ini? Attention. Anyway, lanjut. Pertanyaan kedua. Shin, pernah nggak ketemu seseorang yang secara objektifly bukan tipe lu sama sekali? Bahkan awalnya lu nggak tertarik, tapi setelah sering ngobrol malah tiba-tiba jadi atraktif banget di mata lo sampai akhirnya lo sendiri bingung kenapa bisa suka. Pernah. Siapa? Adalah. Kok bisa? Karena jadi aku tuh sebenarnya dia tuh bukan tipe aku banget. Maksudnya bukan
Tapi pas dia ngobrol tuh kayak tahu nih, oh nih orang pinter gitu, bisa diajak diskusi gitu. Tapi orangnya nggak suka sama aku, jadi ya udah berteman aja. Jadi oke. Next. Kan aku suka orang pinter ya guys gitu. Cuman memang kebetulan kali itu orangnya brengsek aja. Tipenya Albert Einstein. Astagfirullahaladzim. makanya aku tarik mic. Anyway, Tapi iya gak? Jod, Shane, kalau ada kesempatan untuk kembali ke satu relationship di masa lalu, bukan untuk balikan, tapi cuma untuk memperbaiki satu keputusan atau satu momen yang menurut lu seharusnya nggak terjadi, apa yang akan lo ubah? Relationship di masa lalu. Ini Iya. berarti kayak probation atau pacaran? Serah ya. Memperbaiki ya, mungkin aku bakal balik ke relationship yang mana ya? Sama mantan terakhir aku deh. Mantan terakhir. Iya. Apa? Aku bakal balik ke dia, memperbaiki satu kesalahan. Aku gak pernah punya salah, basically. Oke. Jadi Apa kesalahannya? Jadi kalau bisa diperbaiki ya aku mungkin saat itu nggak akan pacaran sekalian. Oke. Aku bakal make sure dulu dia kayak, are you ready? Are you ready? Coachella gitu. Coachella. Coachella. Matahariku. Gila banget. Apa kabar dia sekarang? Si Dolly itu. Gak tau. Loli. Loli. Kok Dolly sih? Gak tahu. Kamu pikirkan yang lain ya? Kayak pertanyaan terakhir sebelum kita ending dan conclude. Shane, agak deep nih. Shane, dari semua hal yang pernah terjadi dalam hidup lu, banyak tuh. Apa satu pengalaman yang menurut lu paling banyak mengubah lu cara melihat cinta, friendship, atau bahkan diri lu sendiri? Thank you. A whole year. Setahunan, 2025 itu ya? Iya, 2025. Kayak, dari selama aku hidup selama 22 tahun ini. 22 tahun. Berarti aku berapa? 16. Gak ada, diam. Sama aku hidup, semasa aku hidup ya, dari aku SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, terus baru pindah ke kota ini di 2025 lah, change my life. Change a lot. Kayak not my best year, but I learn a lot. Oke. I learn a lot di 2025 itu ya? Iya, kayak berkesinambungan. Berkesinambungan. 2025 itu kayak mengubah cara pandangku terhadap dunia. Cara pandangku terhadap sebuah relationship di mana ada couple goals, tapi ternyata kita nggak tahu belakangnya gimana. Couple goals yang kita lihat cuman bagian luarnya doang. Dalamnya kita nggak tahu. Dapur orang kan menggebu masing-masing ya. Dapur orang biasanya ruang tamu rapi tapi dapur berantakan. Iya, nggak ada yang tahu. Habis itu kayak pertemanan juga guys, kayak diuji banget. Si tragedi itu 2025 juga. Tragedi apa? Oh iya. Oh, 2025 juga. Iya, itu mengubah pandangan ada friendship juga. Ada yang datang dan pergi, oh begitu saja. Kau datang dan pergi. Oke, mungkin itu aja dulu buat kita ngegali soal Shin. Semoga kalian lebih kenal Shin. Shin, apakah ada kata-kata terakhir untuk menonton? Iya, aku mau bilang ke Kyle kalau misalnya ini episode 11 bukan episode 10. 11 ya? Iya. Aku bilang episode berapa? 10. 11 kataku. Coba dengarkan lagi nanti setelah kamu edit ini, dengarkan. Oh ya benar. Dengarkan ini Ya episode udah, 11. mungkin itu saja dulu dari kami. Semoga kalian sudah mendengarkan 2 episode terakhir dan tahu jauh lebih soal Shane dan Kyle. Dan semoga kalian semakin sayang dengan kami. Soalnya siapa sih yang gak sayang sama kami? Iya, Husnat. Tapi bener. minggu depan itu kita episode terakhir. Episode terakhir soal apa aku gak tahu juga. Iya, episode terakhir nanti aku pikirin. Masih ada 1 minggu. Jadi aku akan memikirkan episode terakhir itu kita mau membahas apa. Atau mungkin kita kayak podcast berdua-belas. Satu circle. Bener. Jadi kayak mic-nya dioper. Iya, satu pertanyaan digilir. Satu pertanyaan 30 menit. Bener. Rame gak sih? Bener. So, yeah guys, thank you for listening us. Sampai jumpa minggu depan. Aku Shin. Aku Kyle. Sampai jumpa. Dadah, Bye. bye-bye.